Sebenarnya kalau kita mau berdoa, apapun yang kita mau doakan kepada Tuhan, mungkin memakan waktu. Ya, ada yang 1 bulan doanya dinaikkan baru dijawab, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih daripada itu. Tetapi doa yang segera dijawab oleh Tuhan, segera direspon oleh Tuhan, seruan permohonan yang segera direspon oleh Tuhan ketika seseorang itu memohon kasih karunia daripada Dia. Salam, selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di acara Miracle Morning. Kiranya pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua untuk menjalani hidup sepanjang hari ini bersama Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Amin. Walau salib berat ditanggung-Nya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu berkumpul, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan juga. Saat pagi hari ini adalah saat di mana Tuhan sedang menunggu saudara dan saya untuk bersekutu dengan Dia. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau memberitakan tentang firman Tuhan di dalam Injil Markus. Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus.
anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Sungguh dahsyat Tuhan di dalam pekerjaannya, karena di dalam Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52, di sini Yesus menyembuhkan atau mencelikkan mata seorang buta yang bernama Bartimeus. Ya, Bartimeus ini artinya adalah anak kenajisan, anak yang kotor. Bar itu anak, Timeus itu artinya najis atau kotor. Ya, jadi Bartimeus itu adalah anak kenajisan, anak yang kotor, anak yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bagian apa yang Tuhan nyatakan. So di sini kita bersama-sama memeriksa bahwa Bartimeus ini adalah seorang pengemis yang berteriak kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dua kali dia berteriak, atau dua kali dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saya membaca dalam terjemahan yang lain yang berbunyi seperti ini, "Yesus, berilah kasih karuniamu." Bartimeus, seorang pengemis yang buta, dua kali dia berseru, "Yesus, berilah kasih karuniamu." Saudara, dengan segera Yesus itu berhenti dalam pergerakannya pada waktu dia ada di muka bumi ini. Yesus itu sebagai Tuhan yang penuh dengan segala aktivitas, penuh dengan segala pekerjaan untuk menyembuhkan, untuk membuat mujizat, untuk membuat hal-hal yang ajaib pada masa itu. Namun seketika itu dia berhenti karena dua seruan dari seorang Bartimeus. Itulah, "Yesus, berilah kasih karuniamu." Saudara, inilah yang membuat pergerakan Yesus berhenti secara mendadak. Yesus itu menggambarkan kerajaan surga yang selalu ditandai dengan aktivitas, tapi kemudian tiba-tiba berhenti. Ya, di dalam kitab Wahyu pasal 8, surga itu selama setengah jam juga berhenti. Ada apa? Apa yang terjadi di dalam kerajaan surga itu? Dan yang jelas, di sana terjadi sesuatu yang dahsyat. Di sana terjadi sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Betapa mulianya, betapa indahnya, betapa hebatnya Tuhan yang berkarya di dalam kerajaan surga. Sama saat ini dalam pelajaran kita Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52, bahwa Bartimeus, seorang yang merupakan pengemis yang buta, dia berseru dua kali. Ini yang menggerakkan Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau berdoa, apapun yang kita mau doakan kepada Tuhan, mungkin memakan waktu. Ya, ada yang 1 bulan doanya dinaikkan baru dijawab, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih daripada itu. Tetapi doa yang segera dijawab oleh Tuhan, segera direspon oleh Tuhan, seruan permohonan yang segera direspon oleh Tuhan ketika seseorang itu memohon kasih karunia daripada Dia.
Oleh sebab itu, pelayanan ini juga merupakan kasih karunia di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau berteriak kepada Tuhan tentang kasih karunia, supaya dicurahkan atas hidupmu, dicurahkan atas keluargamu, dicurahkan atas bangsa ini, dicurahkan kepada semua orang, maka dia dengan cepat merespon. Hanya dengan doa atau seruan dari seorang Bartimeus membuat Yesus berhenti. Untuk apa? Untuk menolong dia. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, Bartimeus seorang yang buta, pengemis yang buta. Dia tidak menginginkan hal yang lain. Satu waktu Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu kehendaki untuk aku buat? Bartimeus mengatakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sebenarnya bagi seorang pengemis, pekerjaan setiap hari yang merupakan suatu rutinitas adalah pekerjaan sebagai seorang yang minta-minta, entah di jalan, entah di manapun, ya. Sebagai seorang yang mempunyai kapasitas seorang pengemis, dia tidak akan mau yang lain permintaannya selain uang. Tapi di sini kita lihat dia minta supaya matanya menjadi jeli, menjadi bisa melihat. Ya, mungkin kita diperhadapkan dengan berbagai macam bentuk persoalan hidup, pergumulan kita, mana yang menjadi prioritas? Apakah di mata Tuhan itu suatu permohonan, suatu doa yang prioritas? Mengapa Bartimeus meminta supaya dia melihat, padahal dia seorang pengemis? Ya, mari kita renungkan hal ini. Seringkali dalam permohonan kita, permintaan kita kepada Tuhan, seringkali kita berdoa, berkata, bermohon hal-hal yang di luar jawaban doa yang prioritas dari Tuhan. Ya, Bartimeus meminta Tuhan jelikan mataku. Nah, kalau dia meminta ini, berarti Bartimeus setelah dia celik, siapa yang nomor satu yang dia lihat? Itulah Yesus. Amin. Yesus yang pertama-tama dia lihat. Inilah yang ada di dalam kerinduan Bartimeus, supaya dia melihat. Dan setelah dia melihat, nomor satu dia melihat Yesus. Coba seandainya kalau dia meminta uang, meminta pangkat, meminta jabatan, meminta apapun, Tuhan Yesus bisa memberikan. Tuhan Yesus memiliki segala-galanya. Tapi Bartimeus hanya meminta, Tuhan, buat saya melihat, supaya ketika mata ini tercelik, yang di hadapan dia adalah pribadi Yesus. Oleh sebab itu kita perhatikan apa yang menjadi permohonan kita. Mari umat Tuhan, ketika kita diberikan sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, supaya kita bisa memandang Yesus, melihat Yesus, ya, bukan memandang yang lain, melihat perkara yang lain yang tidak membangun, yang tidak membuat rohani ini terbangun, yang tidak membuat kehidupan ini berubah, yang tidak membuat kehidupan ini ada dalam pergerakan yang hebat. Dan setelah Bartimeus melihat Yesus, karena matanya sudah dicelikan, tindakan kelanjutannya, dia sudah tinggalkan sistem yang lama. Itulah dia sebagai seorang pengemis, melainkan dia mengikut Yesus. Inilah yang Tuhan mau. Kalau engkau melihat Yesus, ikut kemanapun dia bergerak. Di zaman akhir ini, zaman di mana Yesus mau kita mengiringi dia, Tuhan mau engkau melayani Tuhan. Tuhan mau engkau hidup bersama Tuhan. Tuhan mau engkau dekat dengan Tuhan. Tuhan mau engkau melekat dengan Tuhan. Apapun pergumulanmu, Tuhan pasti akan menjawab. Segala sesuatu di luar Yesus tidak bisa menolongmu. Tapi kalau engkau hidup di dalam Yesus, hidup di dalam kekekalan, hidup di dalam segala-galanya, Yesus dialah prioritas. Yesus adalah Tuhan yang mampu
menyelamatkan kita semua, keluarga kita, saudara kita, yang mampu menolong engkau yang sedang sakit, mampu menolong engkau yang sedang terikat dengan narkoba, mampu menolong engkau yang sedang mencari pekerjaan, mampu menolong engkau untuk apapun. Tuhan mengasihi engkau. Yesus, berilah kasih karunia-Mu. Tuhan pasti akan menolong kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya mau berdoa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pemirsa, kalau engkau menomorsatukan Tuhan, permintaan Tuhan, biarlah engkau nomor satu. Sama seperti Salomo, dia meminta hikmat, itu nomor satu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa kepada kita sekalian. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Inilah kehidupan kami Bapa, yang Engkau kasihi. Kami hanya merindukan, biarlah Engkau hadir terus di dalam kehidupan kami. Engkau selalu tampil, selalu nyata di dalam pribadi kami, kehidupan rumah tangga nikah kami, kehidupan sosial kami Tuhan. Haleluya, sebab kalau Engkau bersama kami, segala perkara yang lain yang juga kami butuhkan, rindukan, cita-citakan, itu pasti sifatnya mengikut. Oleh sebab itu Tuhan, sama seperti Salomo meminta hikmat kepadamu, maka hal-hal yang lain juga Tuhan karuniakan, berikan. Itu sebabnya kalau Engkau menolong Bartimeus, Engkau menolong juga kami. Engkau juga menolong pemirsa yang ada di rumah. Engkau menolong siapapun yang di luar sana yang sempat menjangkau media YouTube Bethlehem Tabga ini Tuhan. Engkau kiranya berikan kasih karunia. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan sesudah itu ketika kami memandang Engkau, menerima Engkau, melihat keajaiban-Mu, kami mau mengikuti Engkau, melayani Engkau, mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita akan nyanyikan satu pujian, Saya Mau Iring Yesus. Pujian lama kita akan nyanyikan pujian ini. Pemirsa yang di rumah, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Amin. Oh haleluya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, dan ikut meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, kita jadi meskipun pikul salib, haleluya Tuhan, sangkal diri tiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selama